kan yang nggak bisa dibayar. Nanti dinas sosial yang akan mendaftarkan ke peserta penerima bantuan iuran atau KIS. Syaratnya dengan bawa surat keterangan tidak mampu dari kakak lagi, dari RT, RW, lurah, kades setempat dan membawa kartu keluarga, biasanya KTP juga. Nanti biar dari dinas sosial yang akan mendaftarkannya. Kayak gitu ya Kak Sarlipa ya. Cak Rudi, dari awal BPJS sampai sekarang nggak pernah dipakai, udah 10 tahun masih aktif, Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti Kak Rudi, sehat selalu satu keluarga, dan semoga nggak dipakai ya Kak. Karena iuran yang kita bayarkan, walaupun nggak dipakai, itu digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Misalnya nih, kayak operasi jantung. Operasi jantung untuk kelas 3 itu kan hanya bayarnya 35.000 nih per orang per bulan. Sedangkan operasi jantung misalnya itu 100 juta. Nah, itu dibagi aja tuh 100 juta bagi 35.000 itu dapatnya berapa bulan kalau misalnya kita harus bayar iuran itu setiap bulan. Digunakannya untuk itu Kak. Jadi yang sehat dananya dipakai untuk membantuin temennya yang lagi saudara-saudaranya yang lagi membutuhkan. Makasih ya Kak Cak Rudi ya. Kalau Kak Ges Kresna, Kak mau tanya untuk hamil kok ada yang bisa tiap bulan dan tidak. Kalau untuk kontrol hamil itu per trimester ya Kak. Kalau per trimester itu untuk jadwal kontrol hamilnya. Jadi trimester pertama, kedua, dan ketiga jadwal kontrol hamil. Sama sih semuanya, Mandiri, PBI. Proses reaktivasi PBI apakah lama? Tergantung dari dinas sosialnya Kak ya. Mengajukannya ke dinas sosial, baik apakah PBPU, BP Pemda, berarti dia APBD. Kalau misalnya pindah domisili itu ikut nonaktif. Tapi kalau dia PBIJK mau pindah domisili pun dia nggak aktif, nggak aktif, berarti aktif ya. Kalau mau pindah domisili, kalau dia PBIJK, karena apa? Karena kalau PBIJK itu yang menanggung adalah dana APBN. Kalau dia PBPU, PBPU, BP Pemda itu yang ngatur adalah Pemda setempat. Jadi kalau misalnya keluar dari pemerintah daerah yang awal pindah ke pemerintah lain misalnya ya, misalnya saya ini dari Prabu Muli pindah ke Palembang, otomatis PBI saya nonaktif nanti karena udah nggak dianggap warga Prabu Muli lagi nih, jadi warganya Palembang. Kurang lebih kayak gitu ya Kak Surya ya. Pak, saya nggak punya kartu fisiknya, tapi di aplikasi ada. Apa kalau periksa harus buat kartu fisiknya dulu? Nggak harus pakai kartu fisik, Kak, karena kita sudah terintegrasi dengan Dinas Kependudukan. Jadi untuk mengecek status kepesertaan itu bisa melalui aplikasi mobile JKN bisa, karena ada kartu digital. Atau bisa melalui KTP ya, karena ada NIK di KTP-nya. Atau bisa juga dari kartu keluarga, juga ada NIK di kartu keluarganya. Kayak gitu ya, Nonavi. Wahyu Entari, Kak, gimana caranya agar anak saya yang dua dapat PBI JK? Karena satu kakak dapat semua, tinggal anak kedua belum. Nah, ini Mbak, PBI JK tadi ya, berarti ini yang menangguhnya adalah pemerintah pusat, dananya dari dana APBN. Jadi kalau misalnya Kak Uun pindah Vaskes, itu bisa pindah Vaskes seluruh Indonesia. Kalaupun mau keluar daerah juga bisa. Pindah Vaskesnya melalui aplikasi mobile JKN bisa, WA Pandawa bisa, di Care Center 165 bisa. Kalau untuk mendaftarin anaknya yang belum terdaftar PBI, itu bisa diusulkan
melalui dinas sosial setempat dengan membawa surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh RT, RW, lurah atau kepala desa disertakan dengan kartu keluarga dan KTP ya. Kalau misalnya ada KTP, kalau nggak ada KTP, kartu keluarga aja. Dibawa ke dinas sosial untuk didaftarkan nantinya. Kayak gitu ya Kak Uun ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Kak Rina Akurnia, Kak mau tanya, BPJS dari Vaskes desa pindah ke Vaskes sekitar bisa digunakan nunggu berapa lama? Nunggunya itu setiap tanggal 1 bulan berikutnya, Kak. Jadi pun kalau misalnya mau pindah di tanggal sekarang, ini tanggal 29, nanti tanggal 1 Oktober udah di Vaskes yang baru. Kalau misalnya pindahnya tanggal 8 September kemarin atau tanggal 1 September kemarin, itu berlakunya di tanggal 1 Oktober, tanggal 1 bulan berikutnya. Kayak gitu ya, Kak Rina ya. Jadi baru bisa dipakai di bulan depan. Siapa aja, kalau lagi sakit di kampung BPJS nggak bisa digunakan. Nggak bisa digunakannya karena apa ya, Kak? Apakah statusnya nggak aktif atau eh, ada tunggakan atau PBI-nya nggak aktif, itu kenapa ya, Kak? Kak, BPJS saya didaftarkan di perusahaan suami, terus saya pindah kampung, mau pindah vaskes kok nggak bisa ya? Nggak bisanya melalui apa, Kak? Karena pindah vaskes itu bisa dipindahkan melalui aplikasi mobile JKN atau melalui chat Pandawa, chat WA, 0811 8165 165 atau melalui care center 165 atau bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kak, tadi siapa nih? Kak Rina Kurnia. Berarti kayak terhitung 1 bulan ya, Kak? Iya, benar, Kak. Terhitungnya satu. Pokoknya di bulan berikutnya aja. Mau pindah bulan ini, bulan tanggal 1 bulan berikutnya, udah di vaskes yang baru. Cancer. Gimana buat BPJS untuk bayi baru lahir? Apakah harus ke center BPJS? Satu, bisa lihat mobil JKN. Enggak. Kalau dia lahirannya di rumah sakit, itu nanti dari rumah sakit yang akan mendaftarkan. Kita sudah menyiapkan aplikasi di rumah sakit untuk yang terintegrasi dengan aplikasi kita sehingga dari rumah sakit bisa mengentry atau bisa menginput data pesertaan bayi baru lahir. Atau bisa datang kalau untuk yang nggak di rumah sakit atau yang di Vaskes satu ya atau di bidan jejaring itu bisa juga didaftarin melalui di sana. Coba tanyain dulu didaftarinnya dari Vaskes ini atau kita daftar sendiri. Kalau daftar sendiri itu bisa melalui aplikasi mobile JKN lagi. Pandawa 0811 8165 165 atau datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa surat keterangan lahir sama kakak. Nanti jangan lupa kalau udah ada nama bayinya, itu kan nanti kalau terdaftar ke cancer itu nama di pesertaan di JKN itu ada bayi nyonya nama ibunya misalnya, bayi nyonya siapa gitu ya. Bayi namanya Fulan misalnya. Nah, itu nanti kalau misalnya sudah ada namanya, si A, si B misalnya, nanti diupdate kakak terbarunya bisa melalui Pandawa, bisa melalui care center, bisa datang ke kantor. Kalau mobile CKN belum bisa untuk update. Kak Ida, Kak mau cek BPJS tenaga kerjaan. Kita BPJS kesehatan, Kak. Jadi kalau untuk ngecek tenaga kerjaan, cek saldo, itu bukan di kita. Kak Susan Dharma, BPJS enggak, setelah bayar malah tidak aktif, padahal JKN sudah PBI. Nah, gimana tuh? BPJS nunggak. Berarti dia statusnya mandiri dong. Atau dia statusnya sudah PBI nih Kak Susan. Kalau dia sudah PBI berarti namanya belum masuk di data sen ya. Data kurang lebih kayak data terpadu kesejahteraan sosial. Harusnya masuk dulu dituangin di SK Kemensos baru aktif. Kalau sudah aktif baru bisa digunakan. Kak Risma, saya baru daftar anak saya usia 2 tahun lebih. Tiba-tiba ada tanggihan 875.000. Baru juga daftar. Ya, karena berdasarkan Perpres 82 tahun 2018, untuk anak yang baru lahir itu sudah terhitung untuk iuran JKN-nya, Kak. Berarti 875. Bentar ya, cek dulu.
Nah, berarti udah 2 tahun lebih tuh anaknya, 2875. Karena yang kita hitung adalah tunggakan maksimal 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Berarti Kak Risma anaknya didaftarin, dibayarkan. Tapi kalau misalnya berat, itu bisa daftarin ke PBI ya, penerima bantuan iuran ke dinas sosial. Atau kalau misalnya mau dibayarin, itu bisa dicicil juga melalui program rehab yang ada di Mobile JKN, aplikasi Mobile JKN. Atau bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk informasi lebih jelasnya. Kak, saya pindah kakak, terus kisnya tidak aktif. Kalau BPJS Tenaga Kerja, Kak Devi, kita BPJS Kesehatan. Kak Desi, Bang, ponakan saya udah usia 8 bulan, tapi belum ada BPJS. Cara bikinnya gimana? Cara bikin BPJS itu bisa melalui, cara bikin BPJS itu ada dua. BPJS itu ada BPJS yang mandiri, ada BPJS yang penerima bantuan iuran atau PBI. Kalau mandiri itu bisa daftarnya melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat, chat Pandawa 0811 8165 165 atau care center di 165 atau bisa datang ke BPJS keliling ya, mobil BPJS keliling di tempat-tempat ramai, biasanya pindah-pindah dengan membawa kartu keluarga sama bisa mandiri, BRI, BCA, BT atau BTN ya, atau BRI, salah satu aja. Dan aktifnya nanti 14 hari. Kalau untuk kelas 1 itu 150.000 per jiwa per bulan, kelas 2 itu 100.000 per jiwa per bulan, kelas 3 itu 35.000 per jiwa per bulan. Kalau untuk yang itu tadi yang untuk mandiri, BPJS mandiri. Kalau misalnya mau daftarnya ke PBI, penerima bantuan iuran, itu bisa ke dinas sosial setempat dengan membawa
surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, lurah atau kepala desa dan kartu keluarga. Nanti didaftarin sama dinsosnya. Nanti dinsos melihat itu masukin yang lapornya ke Kemensos, Kemensos menuangkan ke SK, SK-nya turun baru aktif. Kayak gitu ya, Kak. Scaling gigi ditanggung nggak? Selagi itu selagi itu selagi itu dengan indikasi medis itu bisa dijamin. Tapi kalau permintaan sendiri Yesku udah dinonaktifkan dan ntar ulang lagi aja kalau mau mandiri chat di Pandawa aja kalau mau datang ke kantor kantor boleh chat di telepon di 165 boleh kalau misalnya dia PBI sial. Ya mana tadi silakan di follow. Kak, kalau vaskes saya mau yang berbayar. Halo Kak, kalau vaskes saya mau yang berbayar, yang kelas 1 gimana? Ini kan vaskes saya yang gratis. Oh, ini maksudnya kelas ya? Kelas berapa? Segmen ya? 96 kelas 1, 96 kelas 1. Gimana nih? Oh, 65 bisa juga. Datang ke kantor bisa, ketemu kalau ketemu atau ngelihat mobil BPJS keliling bisa dari sana juga. Daftarnya dengan bawa kakak sama buku rekening bank ya, buku rekening. Banknya itu Mandiri, atau BRI. Nanti bisa pindah kelas 1. Kalau kelas 1 iurannya 115 dua 100.000, kalau kelas 3 35.000 per jiwa per bulan. Aku baru pindah vaskes dan kelas. Cuma belum dilihatnya di mana. Itu nomor VA-nya itu sama dengan nomor VA yang lama, Kak. Tapi kalau tapi kalau tapi kalau tapi kalau tapi kalau kalau telat, aduh mana sih?
Kak, mau tanya nih, Kak Desi, apa tuh? Kan aku bikin BPJS berbayar. Nah, anakku dapat BPJS yang gratis. Kalau dimasukin bakalan bayar apa nih? Keputus nih pertanyaannya nih. Walau udah bayar BPJS rutin. Dendanya itu berlakunya 45 hari ya, Kak. Jadi kalau misalnya